Selamat datang pada video kali ini. Saya Rahayu, mahasiswa semester 4 Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Nusantara. Suku bunga merupakan salah satu faktor utama dalam dunia keuangan, terutama ketika kita berbicara tentang pinjaman dan investasi. Penentuan tingkat suku bunga sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah uang yang harus dibayarkan atau diterima dalam transaksi keuangan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana tingkat suku bunga ditetapkan, perbedaan antara bunga nominal dan bunga efektif, serta konsep ekuivalensi nilai uang terhadap waktu. Dengan memahami hal-hal ini, Anda akan lebih siap dalam mengambil keputusan finansial yang tepat. Tingkat suku bunga biasanya ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya, jika suku bunga dinyatakan 12% per. Namun, periode perhitungan bunga bisa diatur sesuai perjanjian, seperti per bulan, per triwulan, per semester, atau per tahun. Jika dihitung per bulan, tingkat suku bunga menjadi 1% per bulan, dan jika per triwulan, menjadi 3% per triwulan. Penetapan periode ini sangat penting karena akan mempengaruhi total bunga yang harus dibayar atau diterima. Dalam perhitungan bunga atas sejumlah uang yang dipinjam, tingkat suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat suku bunga nominal dan efektif. Tingkat bunga nominal adalah suku bunga yang dinyatakan dalam periode tertentu, biasanya per tahun. Sedangkan tingkat bunga efektif adalah perbandingan antara bunga yang didapat dengan jumlah uang awal pada suatu periode. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena akan mempengaruhi hasil akhir perhitungan bunga. Tingkat bunga nominal adalah suku bunga yang dinyatakan dalam periode tertentu, biasanya per tahun. Semakin banyak periode waktu, nilai yang akan datang semakin besar. Misalnya, jika 1 tahun dibagi menjadi 2 semester, hasilnya lebih kecil dibandingkan jika 1 tahun dibagi menjadi 4 triwulan atau 12 bulan. Tingkat bunga nominal menggandakan bunga pada suatu periode ke periode berikutnya. Contoh, suku bunga 12% per tahun. Jika pembayaran dilakukan 4 kali dalam setahun, maka setiap kali pembayaran bunga sebesar 3%. Mari kita lihat contoh perhitungan bunga nominal. Jika seseorang meminjam 100.000 dengan bunga 12% per tahun, maka dalam 1 tahun, pinjaman tersebut akan menjadi 112.000. Rumus yang digunakan adalah F = PA1 plus 12%, 1, sehingga hasilnya Rp112.000. Ini menunjukkan bagaimana bunga nominal bekerja dalam satu periode tahunan. Jika pinjaman ungu 100 juta dikenakan bunga 6% setiap semester 6 bulan, maka dalam 1 tahun dengan 2 periode, jumlah uang menjadi Rp112.360.000. Rumusnya adalah F = PA1 plus 46%, 2, sehingga hasilnya Rp112.360.000. Periode pembayaran yang lebih sering akan menghasilkan nilai akhir yang lebih besar. Jika pinjaman 100 mili dikenakan bunga 1% per bulan, maka dalam 1 tahun, 12 bulan jumlah uang menjadi Rp112.682.503. Rumusnya adalah F = PA1 plus 1%, 12, sehingga hasilnya Rp112.682.503. Dari contoh ini, terlihat bahwa semakin sering periode bunga, nilai akhir pinjaman semakin besar. Dari ketiga contoh sebelumnya, terlihat bahwa semakin sering periode bunga nominal, nilai akhir pinjaman semakin besar meskipun total periode sama. Perbandingan, bunga 12% per tahun menghasilkan Rp112.000, bunga 6% per semester menghasilkan Rp112.360.000, dan bunga 1% per bulan menghasilkan Rp112.682.503. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami periode perhitungan bunga. Tingkat bunga efektif adalah perbandingan antara bunga yang didapat dengan jumlah uang awal pada suatu periode, biasanya 1 tahun. Rumusnya adalah tingkat bunga efektif, VPP. Dengan mengetahui tingkat bunga nominal, bunga efektif dapat dihitung dengan rumus I/R1, di mana E adalah bilangan eksponen 2,71828.
Bunga efektif memberikan gambaran lebih akurat tentang keuntungan atau biaya pinjaman. Jika pinjaman 1 miliar dikenakan bunga 1% per bulan, maka dalam 1 tahun nilai pinjaman menjadi 112.682.503. Tingkat bunga efektif dihitung sebagai 112.682.503, 100 juta ribu rupiah, 12,7%. Meskipun bunga nominal 1% per bulan setara 12% per tahun, bunga efektifnya adalah 12,7% per tahun. Jika uang dikenakan tingkat suku bunga nominal 12% per tahun, maka tingkat bunga efektif menjadi 12,75%. Perhitungan menggunakan rumus I, L, 0,121 L, 0,1275 atau 12,75%. Ini menunjukkan bahwa bunga efektif selalu sedikit lebih tinggi dari bunga nominal jika periode perhitungan lebih sering. Tabel perbandingan menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga nominal dan efektif pada tingkat bunga yang besar. Misalnya, bunga nominal 10% menghasilkan bunga efektif 10,5017% dan bunga nominal 50% menghasilkan bunga efektif 64,872%. Pemakaian bunga efektif lebih menguntungkan bagi peminjam atau penyimpan uang di bank. Dalam analisis ekonomi teknik, pengertian bunga digunakan dengan metode penggandaan yang berperiode atau discrete compounding. Hal ini penting untuk memahami bagaimana nilai uang berubah seiring waktu dan bagaimana bunga mempengaruhi nilai tersebut. Dengan metode ini, kita bisa membandingkan berbagai alternatif pembayaran pinjaman. Nilai uang akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Semakin lama waktu pemanfaatan uang, nilai uang mengalami perubahan besaran nominal untuk penyetaraan dengan nilai sekarang. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku sesuai perjanjian. Tingkat suku bunga sangat mempengaruhi nilai uang, selain faktor inflasi. Konsep ekuivalensi menekankan bahwa cara pembayaran pinjaman berbeda dalam jumlah nominal yang dibayarkan pada waktu yang berbeda bisa ekuivalen satu sama lainnya. Artinya, meskipun ada beberapa cara pelunasan pinjaman, cara-cara tersebut memiliki daya tarik yang sama bagi peminjam uang. Nilai uang yang dikembalikan setara atau ekuivalen dengan nilai uang saat sekarang. Untuk lebih memahami konsep ekuivalensi, bayangkan kuas dengan ukuran yang sama, diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Meskipun biaya produksi masing-masing berbeda, kuas dengan berbagai merek tersebut dinyatakan ekuivalen karena memiliki fungsi dan manfaat yang sama. Begitu juga dengan pinjaman, meskipun cara pembayaran berbeda, nilai uang yang dikembalikan setara. Sebagai contoh, untuk membangun rumah, seseorang meminjam 100 juta dan bersepakat mengembalikan uang tersebut dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Ada beberapa cara pengembalian yang ditawarkan oleh pihak peminjam uang, seperti pembayaran pokok dan bunga setiap akhir tahun, atau bunga dibayar setiap tahun, dan pokok dilunasi di tahun keempat. Tabel perhitungan pengembalian pinjaman menunjukkan beberapa cara pembayaran. Cara pertama, setiap akhir tahun dibayar engkatur pokok pinjaman plus bunga. Cara kedua, setiap akhir tahun dibayar bunga, pokok pinjaman dilunasi tahun keempat. Cara ketiga, pembayaran akhir tahun sama besar, sejumlah pokok pinjaman plus bunga. Cara keempat, pokok pinjaman dan bunga dibayarkan satu kali pada akhir tahun keempat. Total pengembalian menunjukkan jumlah uang yang berbeda sesuai dengan cara perhitungan yang digunakan. Namun kesemuanya dinyatakan setara satu sama lain sesuai konsep ekuivalensi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang bukan semata-mata nilai nominal, tetapi memiliki pengertian lebih dalam dari sekedar angka yang terlihat. Ekuivalensi sebagai suatu konsep pemikiran dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu jumlah uang yang dimanfaatkan, tingkat suku bunga yang berlaku, waktu pemanfaatan uang hingga pengembaliannya, dan cara pembayaran yang digunakan. Semua faktor ini harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah dua alternatif pembayaran pinjaman setara. Perbandingan total bunga dan total pinjaman selama 4 tahun menunjukkan bahwa meskipun cara pembayaran berbeda,
perbandingan total bunga terhadap total pinjaman tetap sama, yaitu 10%. Hal ini memperkuat konsep ekuivalensi dalam pembayaran pinjaman. Kesetaraan nilai uang pada konsep ekuivalensi tampak pada contoh sebelumnya, dengan tingkat suku bunga yang sama dari masing-masing cara pengembalian pinjaman, hasil yang diperoleh setara satu sama lain. Nilai uang bukan hanya angka nominal, tetapi juga daya tarik dan manfaat yang sama bagi peminjam. Prinsip pada konsep ekuivalensi adalah menjadikan nilai uang dari beberapa alternatif menjadi nilai yang dapat dibandingkan dari waktu berbeda ke waktu yang sama, baik waktu sekarang maupun waktu akan datang. Dengan demikian, peminjam dapat memilih cara pembayaran yang paling sesuai tanpa kehilangan manfaat. Future value atau harga yang akan datang dapat dihitung dengan rumus F, SIA kolong plus I krok N. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang di masa depan setelah dikenakan bunga selama beberapa periode. Dengan rumus ini, kita bisa merencanakan investasi atau pinjaman dengan lebih baik. Present value atau harga sekarang dapat dihitung dengan rumus P equal F 5 1 I N. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang saat ini dari sejumlah uang di masa depan. Dengan rumus ini, kita bisa menentukan apakah suatu investasi atau pinjaman layak dilakukan. Sinking fund adalah penanaman sejumlah uang yang akan digunakan untuk pembayaran di masa depan. Rumusnya adalah A equal F I E A 1 S I N 1. Dengan rumus ini, kita bisa menentukan berapa jumlah yang harus disisihkan setiap periode agar mencapai target di masa depan. Capital recovery adalah pemasukan kembali modal yang telah dikeluarkan. Rumusnya adalah A S A N 6 N 6 N 6 N. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung berapa jumlah yang harus diterima setiap periode agar modal kembali dalam waktu tertentu. Future value dari annual dapat dihitung dengan rumus F, X pool A, N SETI, in, I, IT. F pool in, 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 IN. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang di masa depan dari setoran periodik setiap tahun, cocok untuk perencanaan investasi jangka panjang. Present value dari annual dapat dihitung dengan rumus P A 1 I N 1 I N N 1 I N. Rumus ini digunakan untuk mengetahui nilai uang saat ini dari setoran periodik setiap tahun. Penting untuk analisis investasi dan pinjaman. Uniform dari gradient series digunakan untuk menghitung setoran periodik yang meningkat setiap tahun. Rumusnya adalah A equal G SAT I N SAN I N A I. Cocok untuk perencanaan keuangan dengan kenaikan setoran setiap periode. Seorang kontraktor menambah pinjaman 200 miliar setelah setahun sebelumnya meminjam 150.000. Pinjaman dilunasi pada tahun kelima, bunga 10% per tahun dengan periode perhitungan bunga per triwulan. Ada 3 cara pelunasan. Bunga dibayar setiap periode dan pokok dibayar akhir tahun, bunga dan pokok dibayar setiap akhir tahun, atau bunga dan pokok dilunasi pada akhir periode. Untuk pinjaman kontraktor, cara pelunasan pertama, bunga dibayar setiap periode dan pokok dibayar akhir tahun dengan jumlah yang sama setiap tahun. Cara kedua, setiap akhir tahun bunga jatuh tempo dibayar beserta pokok pinjaman yang telah dibagi sama setiap tahun. Cara ketiga, bunga dan pokok pinjaman dilunasi pada akhir periode pembayaran. Untuk menghitung nilai uang pada saat pelunasan, kita harus memperhatikan lama peminjaman, jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, dan periode perhitungan bunga. Setiap cara pelunasan akan menghasilkan jumlah akhir yang berbeda, namun semuanya setara menurut konsep ekuivalensi. Konsep ekuivalensi menyatakan bahwa meskipun nilai nominal uang mengalami perubahan dan dengan beberapa cara perhitungan diperoleh hasil yang tidak sama jumlahnya, namun hasil perhitungan tersebut setara dengan nilai uang yang dikeluarkan pada saat sekarang. Hal ini penting untuk analisis ekonomi teknik. Misalnya, seseorang meminjam uang dan memilih cara pembayaran berbeda. Cara pertama, membayar bunga dan pokok setiap tahun. Cara kedua,
membayar bunga setiap tahun, dan pokok di akhir periode. Cara ketiga, membayar bunga dan pokok sekaligus di akhir periode. Meskipun jumlah nominal berbeda, semuanya setara menurut konsep ekuivalensi. Makna konsep ekuivalensi adalah bahwa nilai uang yang dikeluarkan pada saat sekarang setara dengan nilai uang yang akan dibayarkan di masa depan, meskipun cara pembayaran berbeda. Hal ini memungkinkan peminjam memilih alternatif pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan. Beberapa faktor yang menentukan ekuivalensi adalah jumlah uang yang dimanfaatkan, tingkat suku bunga yang berlaku, waktu pemanfaatan uang hingga pengembaliannya, dan cara pembayaran yang digunakan. Semua faktor ini harus diperhitungkan agar hasil perhitungan setara. Perbandingan dari berbagai alternatif pembayaran pinjaman akan menunjukkan tingkat suku bunga yang sama, meskipun jumlah nominal yang dibayarkan berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua alternatif pembayaran setara dan adil bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Tabel perbandingan total bunga dan total pinjaman selama 4 tahun menunjukkan bahwa perbandingan total bunga terhadap total pinjaman tetap sama, yaitu 10%. Ini memperkuat konsep ekuivalensi dalam pembayaran pinjaman dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Nilai uang bukan hanya angka nominal, tetapi juga daya tarik dan manfaat yang sama bagi peminjam. Dengan memahami konsep ekuivalensi, peminjam dapat memilih cara pembayaran yang paling sesuai tanpa kehilangan manfaat. Hal ini penting dalam analisis ekonomi teknik dan perencanaan keuangan. Prinsip perbandingan nilai uang adalah membandingkan nilai uang dari beberapa alternatif pembayaran pada waktu berbeda ke waktu yang sama. Dengan prinsip ini, peminjam dapat menentukan pilihan terbaik berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Beberapa rumus penting untuk menganalisis ekonomi teknik dengan menggunakan bunga berganda dan metode penggandaan berperiode telah dijelaskan sebelumnya. Dengan rumus-rumus ini, kita bisa melakukan perhitungan investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan dengan lebih akurat. Rumus-rumus perhitungan bunga dan nilai uang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan finansial. Dengan memahami rumus dan konsep yang telah dijelaskan, Anda dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan menghindari kerugian. Tips memilih cara pembayaran pinjaman: perhatikan jumlah uang yang dimanfaatkan, tingkat suku bunga, waktu pemanfaatan uang, dan cara pembayaran. Pilih alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan konsep ekuivalensi agar tidak merugi. Dengan memahami penentuan tingkat suku bunga, perbedaan bunga nominal dan efektif, serta konsep ekuivalensi, Anda dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Semua cara pembayaran pinjaman bisa setara jika dihitung dengan benar. Gunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan untuk merencanakan keuangan dan investasi Anda agar lebih optimal.